Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hada lil muttaqin hadahum ila siratim mustaqim wa ja'alana wa iyyakum minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini, pagi ini, di semua pelosok penjuru negeri ini dan di negeri yang lain, walaupun sebagian kemarin sudah ada yang Idul Fitri, semuanya merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lisan ini melantunkan syiar Islam, takbir, tahlil, tahmid. Semuanya itu adalah menunjukkan bahwa pagi ini kadar ketauhidan kaum muslimin tampak. Dan mudah-mudahan kalimat takbir, tahlil, tahmid yang dilantunkan dalam lisannya itu betul-betul diresapi, kemudian ketauhidannya itu semakin mantap, sehingga kemudian ketika kita kembali kepada Allah punya bekal. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi bekal untuk kita masuk surga di alam akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilah Idul Fitri banyak makna. Ada yang memaknai kembali kepada fitrah, ada yang memaknai musim makan, ada yang memaknai kemenangan, macam-macam. Semua itu boleh-boleh saja dan semua itu bisa benar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika kemarin kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, lalu mendapat materi dan melalui dalil man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang bersangkutan diampuni oleh Allah dosa masa lalunya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasa yakin menang, yakin bersih dari dosa, ataukah di sana masih ada celah dan ternyata dugaan kita itu meleset? Ini yang perlu kita pahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya dosa itu ada 2 macam. Dosa kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu cukup dengan taubat dan istighfar. Tapi ada satu dosa lagi, yaitu dosa yang kita lakukan dan di situ ada irisannya mendolimi sesama anak Adam. Itu Allah tidak mengampuni sampai clear antara kita dengan yang kita dolimi. Itu masalahnya di situ. Sehingga kemudian apa yang harus kita lakukan di momentum Idul Fitri ini untuk memaknai Idul Fitri yang sebenarnya?
Tidak masalah di antara kita berbeda pendapat. Tidak masalah di antara kita itu berbeda dalam cara kita melakukan syariat Islam, peribadatan. Apakah itu di sholat dan seterusnya. Tapi jangan coba-coba dengan perbedaan itu kemudian kita itu memutuskan silaturahim. Coba jenengan lihat di surat Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya kalian itu saling memaafkan, saling berlapang dada. Andai kata ada perbedaan, sudahlah, tidak masalah, itu pilihannya. Sudahlah, tidak masalah, itu keyakinannya. Itu namanya yasfah, lapang dada. Lalu ditanya oleh Allah, kalau Anda tidak mau melakukan itu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kau suka kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Ampunan yang dimaksud oleh Allah di sini yang ditawarkan, kamu suka enggak kalau saya ampuni? Kalau jawaban kita iya, maka kemudian kita sesama harus saling memaafkan dan harus saling lapang dada dalam perbedaan. Dan jangan coba-coba karena perbedaan itu memutuskan tali persaudaraan. Coba jangan cek di surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidul fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik ini. Kata Allah di sini kalau diterjemah, apakah seandainya kamu diberi kekuasaan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan perhatikan kalimat berikutnya, wa tuqatti'u arhamakum, lalu kamu memutuskan tali silaturahim, tali kekerabatan kamu putuskan. Kalau itu yang terjadi, apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka-mereka itulah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jangan coba-coba membanggakan bentuk peribadatan kita lalu memutuskan tali persaudaraan. Itu tidak jamin kalau nanti kita itu bisa masuk surga. Kenapa? Ditunggu oleh Allah. Bagaimana Anda menzalimi sesama lalu minta saya ampuni? Harus clear masalah Anda dengan sesama itu. Lalu apa? Fa'asammahum, dibuat oleh Allah tuli, fa'a'ma absarahum, dan dibuat oleh Allah buta mata. Bukan kok kemudian kalau nanti kita memutuskan silaturahim, hubungan kekerabatan, kekeluargaan, kemudian tiba-tiba kita tidak bisa mendengar, kemudian tiba-tiba kita buta, tidak. Tapi nanti resikonya adalah menjadi hati yang keras, kemudian nanti tidak bisa dinasihati, tidak tahu lagi kalau itu pamannya, tidak tahu lagi kalau itu tetangganya, seakan-akan ada permusuhan di antara mereka. Dan kalau itu terjadi, bukan ghafarallahu laku ma taqaddama min dzambi tadi, tapi justru laknat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu." Sampai detik ini malaikat Jibril itu masih mewasiati saya tentang urusan tetangga, tentang urusan kerabat, tentang urusan sesama. Tidak peduli apa bentuknya, apa jenisnya, apa pendapatnya, apa keyakinannya. Yang namanya hak tetangga itu harus dimuliakan. Itu ajaran Islam. Hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai saya menduga bahwa tetangga itu bisa mewarisi. Padahal tetangga kalau bukan ahli waris tidak bisa mewarisi. Kenapa? Menunjukkan saking pentingnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momentum Idul Fitri, apalagi kita punya budaya silaturahim, ayo rame-rame kita gaungkan, rame-rame kita viralkan silaturahim itu. Apalagi sekarang di era digital gampang. Andai kata itu kerabat jauh, tinggal telepon, tinggal video call, macam-macam, tergantung kita cara silaturahim. Coba. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberi ultimatum kepada kita. Man kana lahu madlamatun li akhihi
min irdihi aw syai'in falyatahallalhu al-yaum qabla an la yakuna dinaron wala dirhaman. Kata Rasulullah, siapa yang hari ini merasa mendolimi sesama, apakah itu karena membicarakan tentang kehormatannya atau selain kehormatan, yang terpenting di situ merasa mendolimi sesama, falyatahallalhul yaum, selesaikan hari ini, kata Rasulullah, sebelum nanti dirham dan dinar itu tidak berlaku. Artinya apa? Kalau dia sudah meninggalkan, nggak berlaku lagi dirham dan dinar. Untuk apa? Fa in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu qadra madlamatihi wa illam yakun lahu hasanat. Apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi wa hummilat alaihi. Kalau dia yang mendolimi itu punya kebaikan, kebaikannya itu akan diambil sesuai dengan ukuran dia mendolimi temannya. Kalau tidak punya kebaikan sama sekali, apa? Yang didolimi, kejelekannya itu diambil oleh Allah dan dibebankan kepada dia. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini perlu saya tekankan bahwa silaturahim, saling mengklirkan masalah itu penting, sehingga kemudian momentum memaknai Idul Fitri jangan hanya merasa saya sudah menang kemarin, bisa menahan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu kan ukuran kita dengan Allah, nggak makan, nggak minum, nggak ngomong kotor dan seterusnya. Bagaimana dengan sesama? Itulah memaknai Idul Fitri. Lalu bagaimana memaknai Syawal? Ada orang yang merasa begini, orang yang taatnya tinggi, imannya kuat, itu merasa rugi kalau ditinggal Ramadan, dan dia berharap begini, ya Allah, kenapa hidup ini tidak selamanya Ramadan, sehingga pahala itu penuh, kebaikan itu penuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata Allah memberi kesempatan yang luar biasa. Tidak kemudian Allah itu merespon, iya kamu puasa setahun penuh, tidak perlu putus. Tapi ternyata Allah punya kebijakan yang luar biasa. Apa? Man shoma ramadhana wa atba'a sittan min syawal, ya kan? Kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan lalu diikuti kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia melakukan puasa setahun penuh. Logikanya, likulli hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Sehingga ketika kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan kali 10 berarti 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10 berarti 60, berarti 2 bulan, komplit 1 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurang apa keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada kita? Lalu apa momentum 1 Syawal? 1 Syawal itu adalah ukuran apakah kebaikan kita di bulan Ramadan itu nanti akan tercermin dan terimplikasikan atau teraplikasikan di bulan-bulan berikutnya. Itu diawali dari Syawal itu. Untuk selalu ngomong baik, untuk menjadi dermawan dan seterusnya, itu nanti diukur mulai dari Syawal itu. Sehingga kalau kita memaknai apa maknanya Syawal itu, itulah taruhan apakah kita masih baik seperti di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita menjadi dermawan itu musiman, yaitu memaksimalkan di bulan Ramadan, menyantuni fakir miskin di bulan Ramadan, dan semua antusiasme di bulan Ramadan itu, antusias banget di bulan Ramadan itu. Tapi coba kita bayangkan, apakah orang miskin itu butuh makannya hanya di bulan Ramadan? Tidakkah 11 bulan sisa dari bulan Ramadan itu mereka juga kekurangan makan? Dan itu yang lebih penting. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya sampaikan bahwa sifat kedermawanan kita, ayo kita lanjutkan. Walaupun itu mulainya kecil, dan memang Allah menyukai apa yang kecil, dari kebaikan kecil itu, tapi kita lakukan terus menerus. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal soleh yang disukai oleh Allah, amal kebajikan yang disukai oleh Allah adalah
itu sifatnya kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Oke, di bulan Ramadan kemarin mungkin kita bersedekah banyak, tapi di luar Ramadan ayo kita lanjutkan. Mungkin hanya bisa memberi makan satu orang miskin dalam sehari atau dua, tidak masalah. Dan itulah cara Allah melatih diri kita melalui puasa Ramadan itu. Makanya saya akan mengatakan begini, di luar Ramadan kita harus punya program masalah ini apa? Ngajak ngopi, nraktir orang, nraktir teman. Dan kalau nraktir teman itu jangan dipilih orang yang nanti bisa nraktir jenengan. Nraktir orang itu pilihlah nanti yang nggak bisa nraktir jenengan, karena itu yang butuh. Tapi kadang kita kan punya begini, wah apa nraktir dia itu, ditraktir tok tapi nggak mikir nraktir kita. Lo maunya kita apa? Sifat kedermawanan itu, kalau sifatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan lihat surat Al-Insan ayat 8, 9, 10. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Inilah gaya orang dermawan asli, orsinil apa? Mereka memberi makan dari apa yang mereka masih sukai, bukan hal yang basi. Kepada siapa? Kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan. Tiga ini adalah simbol kehidupan sosial yang lemah. Sambil ngomong, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya memberi makan kalian ini karena hanya mencari ridho Allah. Andai kata nraktir karena ridho Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak berharap balasan dari kamu dan juga tidak berharap ucapan terima kasih dari kamu. Lek nraktir nggak usah mikir ditraktir. Bahasa Surabaya yang ngono. Dan kalau nggak bisa nraktir banyak, ya sudahlah melalui WA. Cak, nanti kopi sama saya. Satu orang saja tidak masalah. Dan itu pilihlah orang yang miskin, jangan dipilih yang kaya. Yang kaya itu menraktir kita. Dan dia mengatakan terakhir, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Saya melakukan demikian ini karena saya hanya takut ketika Allah mempersiapkan siksaan di hari akhir dan melihat wajah semuanya lusuh, semuanya cemberut karena takut siksaan Allah, dan saya takut itu. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Apa? Saat itu yang bisa diandalkan adalah amal soleh itu. Coba jangan baca hadis. Kalau saya baca panjang, nanti ketika kita di akhirat, mulut kita terkunci, yang bicara adalah jasad kita, dan yang bicara adalah amal soleh kita. Ketika malaikat yang mau menyiksa kita melalui kepala ngomong, jangan dekat. Dia ini dulu haus, menahan haus sepanjang hidupnya karena puasa. Ketika lewat tangan, arah tangan pun ngomong, jangan dekat. Jasad ini dulu sering mentraktir temannya, sering membantu temannya, sering bersedekah. Lewat kaki pun kaki bilang, jangan dekat. Kaki orang ini dulu dipakai berdiri untuk melakukan sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melalui memaknai momentum Idul Fitri dan Syawal ini, pesan yang paling indah adalah mari kita lanjutkan amal kebajikan ini di luar Ramadan, walaupun itu kecil, dan memang harus dimulai dari kecil biar kita tidak merasa berat. Dan itu yang disukai Allah. Yang terpenting adalah kontinu. Yang terpenting bangun silaturahim, saling memaafkan. Masalah beda ideologi, masalah beda ibadah, itu urusan kita dengan Allah. Tapi jangan sampai memutuskan kekerabatan, jangan sampai memutuskan dengan tetangga, jangan sampai memutuskan dengan sesama. Itu justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata kita salah dengan Allah cukup astagfirullahaladzim. Tapi kalau salah dengan sesama, Allah nunggu sampai clear masalah itu. Ada yang sudah berpikir begini, Ustadz, masalahnya yang salah dengan saya itu karena hutangnya banyak, Ustadz, gimana cara saya memaafkan? Maafkan atas tertundanya bayar hutang. Masalah nanti jenengan belum mengikhlaskan tagih sampai kapanpun, tapi jangan dimarahi. Sapa dengan WA, Cak, nggak ono aduh titik-titik itu biar dia merasa. Dan kita memaafkan tertundanya pembayaran dia itu adalah merupakan sedekah dari kita.
Oleh karena itu, dengan adanya media sosial untuk silaturahim semakin enak. Walaupun itu ada tantangan, tapi itu peluang besar. Tidak apa-apa. Kemudian nanti kita lanjutkan nasihat tentang amal-amal soleh yang pendek dan seterusnya. Dan itulah memaknai momentum Idul Fitri dan Syawal di era digital. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa kita, qiyam kita, tarawih kita, sujud kita, rukuk kita, dan segala amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala dainan illa qadaita wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.